Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya di sini yang akan menjadi moderator pada jalannya sesi presentasi analisis perkembangan ekonomi e-commerce di Indonesia. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Fikri Said dengan NIM 0830, yang kedua Hafsatul Laila dengan NIM 0832, yang ketiga ada Jordan Bagus Tumbung dengan NIM 0840, dan Rifki Noval Fadila dengan NIM 0874, dan saya sendiri Sinta Andayani 088. Selanjutnya saya akan membacakan outline presentasi pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat analisis data, dan yang terakhir penutup. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Rifki Noval. Dipersilakan. Oke, terima kasih Sinta. Sekarang kita masuk di latar belakang. Latar belakangnya adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi, serta cara berjualan dan berbelanja di masyarakat di era ini. Masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan ekonomi dan komunikasi untuk membeli dan atau menjual barang atau jasa melalui internet. Fenomena ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli atau menjual barang atau jasa melalui internet. E-commerce menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko, karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia sedang dihadapkan dengan persoalan pembatasan sosial dalam usaha penanganan penyebaran COVID-19 yang juga berakibat pada aspek ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama adalah bagaimana statistik deskriptif dari data e-commerce. Yang kedua adalah bagaimana analisis korelasi dari data e-commerce. Dan ketiga adalah bagaimana analisis regresi linier berganda melalui pendekatan matriks dari data e-commerce. Sedangkan tujuannya adalah yang pertama adalah mengetahui statistik deskriptif dari data e-commerce, kedua adalah mengetahui hasil analisis korelasi dari data e-commerce, dan yang ketiga adalah mengetahui hasil analisis regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari data e-commerce. Selanjutnya dipersilahkan Saudari Hafsatul Laila. Baik, selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi dibedakan menjadi 2 koefisien, yaitu koefisien korelasi R dan koefisien determinasi R pangkat 2. Koefisien korelasi adalah suatu analisa untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dan dinyatakan dalam lambang R. Sedangkan koefisien determinasi atau koefisien penentu adalah untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel 1 X terhadap variabel Y yang dinyatakan dalam persen. Ada analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen Y dan variabel independen X. Selanjutnya ada analisis regresi. Regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas X1, X2, X3, sampai Xn, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada, walaupun masih ada variabel yang terabaikan. Untuk umum, dari persamaan linear berganda dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak? Maka dilakukan pengujian dengan 2 cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Berikut akan dijelaskan masing-masing pengujian. Uji parsial atau uji T bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh atau independen variabel secara signifikan terhadap variabel tergantung atau dependen variabel. Uji hipotesisnya sebagai berikut. Hipotesis sama dengan hipotesis awal bagi beta I sama dengan 0 atau variabel bebas GK tidak signifikan terhadap model. Kemudian hipotesis awal bagi beta I
tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 0, 1, 2, sampai K. Kemudian daerah kritis, yaitu tolak hipotesis awal jika T kurang dari T kali N kurang 2 kali alfa, atau P kurang value kurang dari alfa. Taraf signifikan sama dengan alfa adalah 0,05. Kemudian uji serentak atau UJF. Uji serentak atau UJF bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir, di mana hipotesis sama dengan hipotesis awal bagi beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta K sama dengan 0. Hipotesis 1 sama dengan hipotesis 1 minimal ada 1 beta 0 tidak sama dengan 0, di mana I adalah 0, 1, 2, sampai 3. Daerah kritis, di mana tolak hipotesis awal jika F lebih dari F kali 1, N kurang 1 kali alfa, atau P kurang value kurang alfa. Tarif signifikan alfa sama dengan 0,05 dan statistik uji. Kemudian akan disampaikan oleh Saudara Fikri. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan analisis data yang didapatkan pada laporan kami. Untuk yang pertama sendiri yaitu adalah statistik deskriptif atau deskriptif statistik. Pada kali ini kita mendapatkan variabelnya 3, yaitu ada transaksi yaitu sebagai variabel Y, yang kedua itu adalah pengunjung sebagai variabel X1, kemudian untuk karyawan sendiri adalah variabel X2. Untuk transaksi sendiri didapatkan rata-ratanya yaitu adalah 24.220, kemudian untuk standar deviasinya 19.300.000, kemudian untuk nilai maksimumnya sendiri adalah 68 juta, dan terakhir nilai minimumnya adalah 78 juta. Kemudian untuk variabel pengunjung didapatkan rata-ratanya yaitu adalah 23.650.000, kemudian untuk standar deviasinya sendiri adalah 23.760.000, kemudian untuk nilai maksimumnya sendiri adalah 66 juta, dan terakhir nilai minimumnya adalah 35.834.000. Kemudian variabel karyawan sendiri didapatkan rata-ratanya 1.533, kemudian untuk standar deviasinya sendiri 1.303, kemudian untuk nilai maksimumnya sendiri adalah 3.431, dan terakhir nilai minimumnya adalah 100. Kemudian untuk diagram ANOVA-nya sendiri ditunjukkan bahwa antara variabel respon dengan kedua variabel prediktor memiliki hubungan linear signifikan, dikarenakan antara transaksi atau variabel Y dengan pengunjung atau variabel X1 dan karyawan atau variabel X2 berkorelasi positif. Bisa dilanjutkan, Novel? Kemudian ada model regresi berganda. Pada model regresi berganda sendiri kita menggunakan hipotesis. Pada hipotesisnya sendiri kita dapat menyimpulkan dua kemungkinan, yaitu yang pertama hipotesis awal dibagi I sama dengan 0, yang dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak layak untuk digunakan atau tidak ada hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua sendiri yaitu adalah hipotesis awal sama dengan I tidak sama dengan 0, atau disimpulkan bahwa model regresi layak untuk digunakan atau ada hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Kemudian untuk tingkat signifikannya sendiri kita menggunakan alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan statistik uji tabel Innova sendiri dapat disimpulkan bahwa didapatkan nilai p-value-nya sendiri 0,001, yang dapat disimpulkan lagi bahwa daerah kritiknya itu hipotesis awal ditolak jika p-value-nya sendiri kurang dari alfa, yaitu 0,05, dan dapat disimpulkan lagi karena nilainya sendiri didapatkan p-value-nya 0,001 yang kurang dari 0,05,
dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ini ditolak, yang artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak digunakan atau ada hubungan linear variabel dependent dan variabel independent. Lanjut. Kemudian selanjutnya lagi ada uji signifikan parsial parameter koefisien regresi X1 dan X2. Untuk itu yang pertama kita menggunakan uji parsial kepada pengunjung sebagai kelayakan koefisien variabel pengunjung. Seperti sebelumnya kita menggunakan hipotesis yang dapat didapatkan dua kemungkinannya, yaitu yang pertama, kemungkinan pertama itu adalah hipotesis awal dibagi X1 sama dengan 0, yang dapat disimpulkan koefisien regresi X1 ini tidak signifikan terhadap model regresi. Kemudian yang kedua itu kemungkinannya adalah hipotesis awal dibagi X1 tidak sama dengan 0, atau disimpulkan koefisien regresi X1 signifikan terhadap model regresi. Untuk tingkat signifikannya sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan tabel statistik uji koefisien, karena nilai dari t-value-nya sendiri adalah 1,32, maka hipotesis awal itu diterima, yang artinya dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi X1 tidak signifikan terhadap model regresi. Lanjut. Kemudian untuk uji parsial variabel karyawan, seperti sebelumnya juga kita menggunakan hipotesis yang dapat disimpulkan dua kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama yaitu adalah hipotesis awal dibagi X2 sama dengan 0, atau dapat disimpulkan koefisien regresi X2 tidak signifikan terhadap model regresi. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah hipotesis awal dibagi X2 tidak sama dengan 0, atau dapat disimpulkan koefisien regresi X2 signifikan terhadap model regresi. Dan untuk tingkat signifikansinya sendiri sama juga seperti sebelumnya, kita menggunakan alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan statistik uji koefisien, didapatkan nilai t-value-nya sendiri 0,48. Karena nilainya 0,48 lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis awal itu diterima, yang artinya dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi X2 tidak signifikan terhadap model regresi. Lanjut. Pada simulasi prediksi sendiri kita menggunakan sebuah kemungkinan, yaitu jika e-commerce di Indonesia ini pengunjungnya bertambah dan totalnya menjadi 10.000, yang mengakibatkan tenaga kerja yang bertambah di Indonesia bertambah menjadi totalnya 5.000 pekerja. Oke, saya ambil alih menjadi 5.000 pekerja, berapa transaksinya? Persamaan regresi dan prediksi untuk X1 sama dengan 10.000 dan X2 adalah 5.000. Berarti Y sama dengan 53.618.000 ditambah 0,558 dikali 10.000 ditambah 3.701 dikali 5.000 mendapatkan Y sama dengan 53.618.053 ditambah 5.580 dan ditambah lagi dengan 18.505.000 yang mendapatkan hasil Y sama dengan 23.872.433. Jadi prediksi transaksi e-commerce di Indonesia ketika pengunjung bertambah 10.000 dan karyawan kerja sebesar 5.000 adalah 23.872.433. Untuk kesimpulan dibaca oleh Saudari Sinta Andayani. Silakan.
Baik, kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu berdasarkan pemaparan laporan dan data di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan deskripsi data menunjukkan bahwa rata-rata total jumlah transaksi sebesar 24.220.000, rata-rata total jumlah pengunjung sebesar 23.650.000, dan rata-rata total jumlah karyawan sebesar 1.533. Berdasarkan model regresi ganda yang menunjukkan nilai sigma sama dengan 0,001 lebih besar dari 0,05 sama dengan alfa, maka hipotesis awal ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear variabel dependen atau transaksi dengan variabel independen atau pengunjung dan karyawan. Jika e-commerce di Indonesia pengunjungnya bertambah dan totalnya menjadi 10.000, yang mengakibatkan tenaga kerja juga bertambah dan totalnya menjadi 5.000 pekerja, kesamaan regresi dan prediksi untuk X1 sama dengan 10.000 dan X2 sama dengan 5.000. Jadi, prediksi transaksi e-commerce di Indonesia ketika pengunjung bertambah 10.000 dan karyawan kerja sebesar 5.000 adalah 23.872.4.032. Baik, saran yang dapat kami berikan yaitu dalam kondisi pembatasan sosial saat ini, agar perkembangan ekonomi di Indonesia tetap stabil atau terjaga, langkah alternatif yang terbaik adalah berbelanja dengan sistem online. Karena dengan cara ini, pembeli dan penjual tidak perlu langsung berhadapan dalam melakukan transaksi. Hal ini sangat berpengaruh karena dengan banyaknya orang yang melakukan pembelanjaan online, produsen-produsen akan mendapatkan hasil pendapatan yang baik dan dapat berdampak juga dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kami berharap bagi para pembaca dapat mengembangkan isi permasalahan pada laporan ini. Baik, selesai sudah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh kami sebagai anggota kelompok 3. Jika ada kesalahan kata pada saat penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami rasa cukup dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.